Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep terong. Ini namanya terong kari. Bikinnya gampang banget, bahannya juga gampang banget untuk dicari. Di sini aku siapkan terong sebanyak 500 gram. Di sini aku pakai terong jenis terong yang ungu. Kemudian terongnya kita potong kecil-kecil menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah dipotong-potong supaya warnanya nggak berubah jadi hitam, kita rendam dulu ya pakai air. Nah, biar terongnya nggak sendirian, di sini aku tambahkan lady's finger atau yang biasa disebut juga kacang bendi, atau juga ada yang menyebutnya dengan okra. Di sini aku pakai sebanyak 6 buah aja. Kemudian potong menjadi 2 bagian, tapi bagian ujungnya dibuang ya. Nah, kalau sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan dulu. Kita siapkan bumbu halusnya. Di sini aku siapkan cabai merah besar sebanyak 2 biji aja. Ada 8 cabai besar kering yang sudah aku rendam dulu tadi ya. Dan ada bawang merah 10 biji dan 1 buah tomat. Kemudian ada kunyit seruas ibu jari dan juga ada jahe seruas ibu jari juga. Dan di sini ada jinten setengah sendok teh dan ketumbar 1 sendok teh. Nah, bumbu ini akan kita haluskan ya. Oh ya, bagi kalian yang baru datang ke channel Flavi Kasih, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya supaya setiap kali Flavi Kasih upload video, kalian gak akan ketinggalan dengan video-video terbaru dari Flavi Kasih. Oke, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita waktunya untuk menumis. Tambahkan minyak secukupnya. Kalau minyaknya sudah panas banget, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kemudian aduk-aduk sebentar biar bumbunya agak layu, baru tambahkan bumbu lainnya. Di sini untuk bumbu lainnya aku pakai daun jeruk sebanyak 6 lembar. Kemudian dikerus-kerus biar baunya keluar. Kemudian 1 batang serai. Nah, kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya benar-benar wangi dan juga benar-benar matang. Nah, setelah itu baru masukkan santan sebanyak 600 ml dari setengah butir kelapa ya. Kalau bisa cari kelapanya yang tua supaya santannya itu lebih banyak isinya. Nah, supaya rasanya lebih enak lagi, tambahkan gula jawa. Ini gula jawanya aku pakai kurang lebih 2 jempol jari ya. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh dan penyedap rasa sesuai dengan selera Flavi Kasih di rumah. Kita aduk-aduk lagi. Kita aduk sampai kuahnya enak dan mateng. Jangan lupa diicip-icip ya supaya nanti rasanya tuh bisa pas. Kalau misalnya kurang garam boleh tambahkan lagi. Nah, kalau misalnya rasanya sudah enak banget, baru masukkan terong dan juga lady's fingernya. Kita akan aduk-aduk sampai nanti dirasa cukup matang ya. Tapi aku di sini nggak mau sampai yang matang banget, jadi masih ada rasa krius-kriusnya. Nah, begini aja aku udah cukup masaknya. Ini enak banget dimakan pakai nasi anget Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan kembung. Ini aku siapkan ikan kembungnya sebanyak 500 gram ya. Ini sudah dibersihkan, kita dengan marinasi menggunakan garam aja. Nggak usah lama-lama kok, cukup 10 menit aja udah cukup. Setelah itu kita sisihkan, kita siapkan bahan-bahan lainnya. Bahan tambahannya di sini aku siapkan terongnya cukup 2 aja karena ini ukurannya nggak terlalu besar. Kalau misalnya pakai ukuran yang besar ya 1 aja udah cukup. Kemudian potong-potong, bolong-potongnya boleh memanjang, boleh serong, boleh kotak-kotak, itu aja deh seleranya Flavis di rumah. Kalau sudah disisihkan, kita rendam dulu di dalam air ya supaya nanti nggak merah terongnya. Setelah ini kita siapkan lagi bahan tambahannya. Ada tomat sebanyak 2. Tomatnya kita potong kemudian buang ujungnya. Ini tomatnya juga aku pakainya bukan ukuran yang besar, jadi aku pakainya 2. Kalau sudah pakai ukuran yang besar cukup 1 aja ya. Kemudian kita potong menjadi bagian kecil-kecil. Nah, kalau sudah kita tambahkan lagi. Di sini ada daun salam sebanyak 3 lembar, ada serai yang sudah digeprek sebanyak 1 aja dan 1 lembar daun kunyit, dan ada 2 lembar daun jeruk. Nah, sekarang kita siapkan bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya di sini aku pakai cabai sebanyak 10, cabai keriting merah, kemudian bawang merah sebanyak 10, bawang putih sebanyak 3, ada kunyit sebanyak 3 ruas jari, ada kemiri sebanyak 3, ada
ketumbar sebanyak 1 sendok teh, dan merica sebanyak 1/4 sendok teh, dan ada jahe 1 ruas jari telunjuk aja. Nah, di sini kita akan haluskan. Kalau bisa menghaluskan menggunakan ulekan, bisa menghaluskannya menggunakan blender. Kalau hari ini aku pakai ulekan aja untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Pertama-tama kita akan goreng ikan terlebih dahulu ya. Oh ya, ini untuk Flavis aku mau kasih tips. Kalau misalnya Flavis goreng ikan terus kualinya suka lengket, itu taburi aja dengan sedikit tepung beras supaya tidak lengket. Kalau sudah, baru masukkan ikannya. Nah, ini ikannya sudah matang. Sekarang kita angkat dulu ikannya, kemudian kita sisihkan. Setelah itu kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Untuk tumis bumbunya ini aku pakai wajan dan minyak yang sama, tapi dikurangin ya supaya nggak kebanyakan minyaknya. Kemudian lihat tuh sampai harum banget. Baru setelah itu masukkan ada daun salam, ada serai, ada daun kunyit, ada daun jeruk. Kemudian kita akan tumis lagi sampai semuanya berbau harum. Setelah itu nanti baru kita akan tambahkan santan. Untuk santannya di sini aku pakai sebanyak 700 ml dari setengah butir kelapa ya. Kemudian tambahkan lagi garam, penyedap rasa, gula pasir. Nah, itu kita akan masak sampai nanti kuahnya itu rasanya udah enak banget, udah jadi, udah tanek. Baru masukkan bahan-bahan lainnya, misalnya tadi kayak ada terong. Nah, untuk pertama-tama terongnya kita akan masak sampai nanti setengah matang dulu. Baru setelah itu kita akan cemplungin ikannya. Nah, setelah ikannya masuk, kita akan tambahkan lagi tomatnya. Nah, kenapa tomatnya masukinnya di bagian akhir? Supaya nanti nggak terlalu lembek pada saat disajikan. Nah, ini masanya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal tunggu mendidih aja. Setelah itu kita angkat. Ini aromanya udah wangi banget dan rasanya juga sudah pasti enak banget. Ini cocok banget disajikan untuk makan siang ataupun makan malam. Yang pasti nasinya anget ya. Pokoknya terima kasih banyak sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal terong yang enak banget, tapi bikinnya sederhana banget. Bahan-bahannya juga gampang banget dan bisa kita beli di tukang sayur sebelah rumah. Ini kita siapkan terongnya sebanyak 1 kg. Flavis bisa pakai terong ungu seperti yang aku pilih, ataupun bisa juga pakai terong yang hijau, tapi pilihnya yang masih muda ya supaya lebih enak. Nah, ini terongnya karena panjang-panjang dan juga besar, kita belah menjadi 2 bagian ya. Nah, kalau sudah dipotong-potong, kalau misalnya nggak langsung digoreng, kita akan rendam dulu dengan air, beri sedikit cuka supaya nggak hitam nanti warnanya. Tapi kalau misalnya mau langsung digoreng juga nggak apa-apa, nggak usah direndam dulu. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan sambalnya ya. Di sini kita siapkan 2 tomat, kemudian ada 1 bawang putih, ada 6 bawang merah, 20 cabai rawit dan 10 cabai merah keriting. Nah, sekarang kita akan goreng terlebih dahulu terongnya ya. Siapkan wajan dan minyak secukupnya. Ini minyaknya aku pakai minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Biarkan sampai panas. Kalau sudah, kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah, untuk menggoreng terongnya biar nanti warna tetap cantik, minyaknya harus benar-benar panas banget ya. Jadi kalau misalnya kasih gorengnya minyak sangat terlalu panas,
nanti terongnya jadi warnanya, kalau orang Jawa bilang itu kayak kemanjon gitu, warnanya itu nggak ungu banget. Atau kalau misalnya Flavis pakai terongnya hijau juga jadi warna hijaunya itu nggak nyata lagi gitu, jadi kayak kemanjon. Dan gorengnya seperti ini aja, nggak perlu lama-lama banget. Ini sudah matang, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan goreng untuk bahan sambalnya. Nah, ini tomatnya kan tadi besar-besar, jadi kita potong jadi 4 bagian, dan cabai juga kita potong-potong supaya nanti nggak kepanjangan dan supaya nggak terlalu bunyi peletuk-peletuk ya. Nah, untuk menggorengnya nggak usah terlalu lama banget, ini aja udah cukup. Ini sudah matang, kemudian kita sisihkan. Nah, setelah ini kita siap untuk ngulek bahan sambalnya. Nah, supaya sambalnya lebih enak, kita tambahkan lagi gula Jawa ya, ini kurang lebih sejempol, dan ada garam secukupnya. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa juga boleh, misalnya pakai micin, pakai kaldu ayam, kaldu sapi, atau kaldu jamur, itu juga boleh, nanti biar rasanya lebih sedap lagi. Nah, ini sambalnya sudah halus. Sekarang kita langsung aja taruh terongnya di atas sambalnya. Ini udah makannya udah nggak perlu apa-apa lagi kalau lauknya udah begini. Jangan lupa beli irisan jeruk nipis ya, supaya lebih seger lagi. Sekarang kita langsung aja siapkan nasi anget yang banyak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini dapur Flavikasi mau ngasih resep masakan terong. Ini masakan sederhana banget, tapi rasanya enak tenan. Di sini aku siapkan terongnya sebanyak 3 buah, kemudian dipotong kotak-kotak seperti ini. Nanti kalau sudah direndam dengan air, airnya diberi sedikit garam ya, supaya nanti warnanya tetap cantik pada saat dimasak. Oke? Kalau sudah, kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai bahan tempe, tapi di sini tempenya aku milih yang tempe sumpil supaya rasanya lebih enak. Aku suka aja sama tempe sumpil dibandingkan dengan tempe yang papan, karena menurut aku rasanya itu lebih enak gitu. Kemudian tempenya dipotong kotak-kotak seperti ini. Nah, nanti kalau sudah, kita akan goreng pertama. Nah, sekarang siapkan wajan dan juga minyak secukupnya ya. Lalu kita goreng pertama-tama terongnya, jangan lupa diaduk-aduk supaya warnanya merata dan matangnya juga sempurna. Kalau sudah, nanti kita angkat lalu kita sisihkan ya. Oh iya, bagi kalian yang baru datang ke channel Flavikasi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Flavikasi. Oke? Nah, sekarang kita singkirkan dulu terongnya dan kita akan goreng tempenya. Nah, ini kita masih menggunakan wajan yang sama yang tadi untuk goreng terong ya. Kemudian jangan lupa diaduk-aduk juga supaya warnanya merata dan matangnya juga rata. Nah, kalau udah kering seperti ini, tandanya sudah matang. Kita akan angkat lalu kita sisihkan, dan setelah ini kita akan buat bumbu halusnya ya. Flavis untuk bumbu halusnya siapkan cabai merah sebanyak 15 biji, kemudian bawang merah sebanyak 8 siung, dan juga masih ada kemiri 2 butir aja. Kemudian ada bawang putih 2 siung aja, dan kunyit seruas ibu jari, dan juga ketumbar sebanyak setengah sendok teh. Nah, bumbu ini akan kita haluskan ya, pakai blender aja. Ini hasilnya setelah dihaluskan. Sekarang kita langsung aja menumis. Ini masih pakai wajan yang sama dan minyak yang sama tadi untuk goreng. Nah, kalau bumbunya sudah nggak ada airnya, sekarang saatnya masukkan bumbu lainnya. Di sini siapkan daun salam sebanyak 3 lembar. Kemudian ada gula Jawa sebanyak kurang lebih 2 jempol ibu jari. Kemudian kita tambahkan lagi garam sebanyak 2 sendok teh, dan juga penyedap rasa jika kalian suka. Nah, kita akan tumis lagi sampai nanti benar-benar wangi dan nggak ada bau langunya sama sekali. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita siap masukkan terong dan juga tempenya. Nah, kalau tempe dan terong sudah masuk, itu tandanya masaknya nggak boleh lama-lama. Tinggal diaduk-aduk sebentar, kemudian kita angkat dan kita sajikan bersama nasi hangat untuk sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan terong.
kita udah bosan ya dengan tumisan terong atau terong balado. Kali ini Fluffy kasih mengasih sesuatu yang berbeda. Nah, ini terongnya nggak kita potong kecil-kecil, tapi cuma dibelah dua aja, tapi atasnya nggak boleh putus ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita sisihkan dulu, kita siapkan sambalnya. Nah, untuk bahan-bahan sambalnya di sini aku siapkan ada cabai merah keriting 10, ada cabai rawit 15, dan juga ada segenggam kacang tanah, dan juga ada 2 siung bawang putih. Semua bahan ini akan kita goreng ya, kita cemplungin aja jadi satu semuanya. Ditutup supaya nggak peletuk-peletuk. Nah, kemudian kalau kira-kira sudah matang, kita akan angkat, kita saring, lalu letakkan di atas layahnya. Nah, kita angkat semuanya. Kalau sudah, tiriskan lagi, kemudian taruh di atas layah. Nah, sekarang kita akan ulek. Oh ya, Fluffy, nanti nguleknya jangan halus-halus banget ya. Kira-kira kayak gini aja udah, supaya nanti ada rasa kletus-kletusnya gitu. Nah, tambahkan lagi garam, penyedap rasa, gula pasir sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah. Kalau aku sih lebih suka yang sedikit asin ya. Nah, kalau sudah, tambahkan lagi air panas. Di sini air panasnya aku pakai 400 ml. Kita akan ratakan sampai nanti teksturnya itu nyemek-nyemek kayak gini. Nah, kalau kayak gini udah. Nah, sekarang kita sisihkan dulu. Kita akan panggang terongnya. Nah, untuk manggang terongnya kasih minyak sedikit ya. Kemudian dioles-olesin supaya rata. Baru kita masukkan terongnya. Kalau di desa Fluffy, terongnya itu nggak dipanggang kayak gini. Jadi kalau di desa itu dibakar pakai pawon. Jadi ada aroma sangit-sangitnya itu nanti yang bikin enak. Tapi nggak apa ya, karena di sini nggak ada pawon, kita pakai panggangan aja. Nah, kita tutup lagi ya sampai benar-benar mateng. Nah, kalau sudah, kita angkat. Kemudian kita letakkan di atas sambalnya. Supaya rasanya lebih enak lagi, supaya lebih sedap lagi, maemnya kita tambahkan daun kemangi. Fluffy boleh tambahkan timun atau lalapan sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah. Dan juga tentunya maemnya pakai nasi hangat. Rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep balado cumi, terong, dan juga pete ala warung Padang yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan cumi. Aku pakai cuminya sebanyak setengah kilogram. Aku pakai cumi yang seger banget. Kemudian ini cuminya sudah dibersihkan dan kita potong kayak cincin gitu. Kemudian setelah ini kepalanya juga akan aku masak ya. Tapi kalau misalnya Fluffy nggak suka ya boleh dibuang. Kemudian di sini kita tambahkan lagi terong. Ini terongnya juga aku siapkan sebanyak setengah kilo. Ini aku pilih terongnya masih muda-muda banget. Ini terongnya akan kita potong menjadi 4 bagian. Biar nanti gampang untuk maemnya, kalau kegedean nanti agak sulit ya. Kemudian kita rendam dengan air biar warnanya nggak kemelirun. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan sambalnya. Di sini kita siapkan cabai merah keriting, ada bawang merah, kemudian kita pakai bawang putih, dan juga ada tomat. Semua bumbu ini akan kita haluskan pakai blender, beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah, ini dia bumbunya sudah halus. Sekarang siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah, ini kalau misalnya mau terongnya warnanya tetap cantik, nggak kemelirun atau nggak pucet, pakai minyaknya agak banyak dan harus benar-benar panas baru dimasukkan. Nah, ini terongnya sudah matang, kita angkat, kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan goreng cuminya. Nah, tahap ini penting ya, biar nanti cuminya itu nggak basah ketika kita masukkan ke dalam sambalnya. Dan yang paling penting nanti cuminya nggak alot lagi. Nah, ini cukup seperti ini aja, kita angkat. Nanti bagi Fluffy yang bertanya, ini yang hitam-hitam apa? Ini tintanya. Ada beberapa orang yang suka banget masak cumi ada tintanya, tapi hari ini aku nggak pakai tinta untuk masak cuminya. Ini sudah matang, kita sisihkan. Setelah ini kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan aduk-aduk. Di sini aku akan tambahkan lagi
serai biar lebih harum ya nanti aromanya. Kita akan gongsong sampai nanti harum. Kemudian tambahkan lagi gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Dan yang nggak boleh ketinggalan lagi, di sini kita pakai jeruk nipis supaya nanti rasa baladonya tuh seger banget. Kemudian di sini kalau sudah dimasukkan semua, kita aduk-aduk lagi, biarkan bumbunya itu benar-benar mateng banget dan udah nggak ada bau languknya sama sekali. Baru kita akan masukkan buminya dan juga terongnya, dan nggak boleh ketinggalan lagi ini pete. Wah, ini nanti bikin nafsu makannya itu tambah lahap lagi. Kemudian kalau semua bahan sudah masuk, kita aduk-aduk dan masaknya udah nggak usah terlalu lama, sebentar aja karena semua bahan sudah matang ya. Ada cumi udah matang, terong matang, dan juga bumbunya juga sudah matang banget. Nah, ini sengaja aku masukkan petenya barengan supaya warnanya tetap cantik dan masih krius-krius. Nah, ini hasilnya, warnanya cantik banget ya, rasanya enak banget dan aromanya juga harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung siapkan di meja makan. Nanti kita tinggal nyiduk nasi yang masih anget-anget ke mebul. Apalagi nih kalau kita maem pakai ada sayur singkongnya, ada telur dadarnya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang enak banget, bikinnya gampang, bahan-bahannya juga gampang banget untuk kita cari di sekitar kita. Nah, ini kita siapkan untuk pertama-tama kita siapkan terong. Ini terongnya aku pakai 2, ukurannya besar-besar, ini beratnya kurang lebih 500 gram. Kemudian ini terongnya akan kita potong, motongnya biar cantik. Kita potong serong-serong seperti ini ya, biar nggak biasa gitu. Nah, sekarang setelah kita potong-potong, kita akan rendam dulu di dalam air ini supaya nanti terongnya warnanya nggak biru, karena nanti habis ini kita akan siapkan bahan dan bumbunya. Untuk bahan berikutnya di sini kita siapkan udang. Ini aku pakai sebanyak 250 gram. Ini udah aku buang kepalanya, buang kotorannya dan sudah dicuci bersih. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita siapkan cabai keriting, ini kurang lebih 20. Kemudian ada kemiri sebanyak 5, dan ini ada bawang putih 6, dan ada bawang merah ini kurang lebih 12, dan ada 2 cm atau sampai 3 cm kunyit. Ini ada setengah sendok teh ketumbar dan setengah sendok teh merica. Bumbu ini akan kita haluskan. Hari ini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ya, tapi Flavis nggak boleh menghaluskannya menggunakan chopper, karena kalau pakai chopper nanti nggak terlalu halus. Ini kita beri sedikit air ataupun minyak juga boleh. Ini sudah halus, sekarang kita siap untuk memasaknya. Sekarang siapkan wajan dan beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti bumbunya harum. Setelah itu kita tambahkan daun salam dan juga lawang. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya berbau harum dan warnanya juga sudah cantik banget. Baru kita masukin udangnya. Nah, setelah udangnya masuk, kita akan tumis sampai nanti udangnya matang ya. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini bumbunya sudah harum banget dan udangnya juga sudah matang. Warnanya cantik banget ya. Kemudian setelah ini baru kita akan cemplungin terongnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Setelah ini baru kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya aku pakai 1,5 liter dari 2 butir kelapa, karena tadi aku pakai kelapanya kecil-kecil, jadi aku pakai 2. Kalau misalnya besar pakainya 1 aja. Kalau misalnya Flavis nggak punya santan seger, Flavis juga bisa pakai santan instan. Nah, ini kita tambahkan lagi gula jawa atau gula putih. Kemudian garam secukupnya. Bagi Flavis yang nggak suka dengan gula jawa ataupun gula, boleh di skip ya. Dan ini kita tambahkan lagi air asam sebanyak, ini aku pakai asamnya sebanyak 1 sendok makan. Kemudian diberi sedikit air, kemudian kita ruwes-ruwes dan kita akan ambil airnya aja.
Kemudian setelah ini kita akan masak perlahan, jangan sampai santannya pecah ya, jadi harus sering kita aduk. Nah, ini kita akan masak menggunakan api yang cenderung kecil kalau sudah mendidih, dan kita akan masak sampai nanti santan tanek dan juga terongnya mateng. Biasanya kalau aku masak sayur tuh suka yang masih krius-krius Flavis, tapi kali ini untuk masakan ini enaknya itu terongnya sudah agak lembek. Jadi makin lembek terongnya itu nanti rasanya akan makin enak Flavis. Apalagi kalau misalnya masaknya sore, terus maknya besok pagi, artinya diangetin lagi pagi-pagi terus kita makan. Wah, itu nanti rasanya akan jauh lebih enak lagi. Nah, ini sudah mateng, sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini rasanya gurih banget. Apalagi kalau nanti kita maem pakai nasi anget dan tempe goreng sreng. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang sederhana banget, rasanya enak banget, bahan-bahannya murah meriah dan gampang banget untuk kita dapatkan di tukang sayur-sayur terdekat. Hari ini kita mau bikin sambal terong. Ini terongnya aku siapkan 2, ini gendut-gendut jadi cukup 2 aja. Kemudian kita akan potong-potong. Dan di sini aku motongnya nggak kotak-kotak, nggak panjang-panjang, ini gede-gede aja kayak ini. Aku belah jadi 2 bagian aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah, jangan lupa beri air ya, biar nggak kemilirun. Kemudian di sini aku tambahkan lagi ikan tongkol keranjangan atau biasa orang sebut juga ikan pindang. Kemudian di sini aku siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian di sini kita pakai tomat dan juga cabai merah keriting. Kalau mau pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Pak. Kemudian kita akan haluskan menggunakan blender, beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kemudian setelah bumbunya halus sudah sisihkan, setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Jadi minyaknya harus benar-benar panas dulu ya sebelum kita masukin terongnya. Jadi kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng kita akan sisihkan. Nah, setelah ini baru kita akan goreng ikan tongkolnya. Nah, kalau misalnya Flavis ini nggak punya ikan tongkol pindang kayak gini, juga bisa pakai ikan tongkol yang masih segar, itu juga nanti rasanya akan jauh lebih enak. Ini akan kita goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Kalau sudah kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan. Nah, untuk bikin bumbunya supaya rasanya enak, ini juga cara memasaknya agak penting ya Flavis. Jadi kita akan gongsong sampai nanti airnya menyusut. Kemudian baru kita akan tambahkan lagi air. Kemudian sini kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap. Ini gulanya aku pakai gula Jawa, tapi juga bisa pakai gula pasir. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti ini airnya menyusut. Kalau misalnya air sudah menyusut, baru kita cemplungin tongkol dan juga terong yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama, sebentar aja karena tadi terongnya udah mateng, tongkolnya juga udah mateng. Kita tinggal aduk-aduk sebentar, kemudian ini sambal terong kita sudah jadi. Ini rasanya enak banget, gurih banget, dan aromanya juga harum banget. Ini cocok banget untuk kita maem, sarapan enak, untuk makan siang enak, untuk makan malam enak. Jangan lupa yang penting nasinya masih hangat, masih kemebul. Kalau ada tempe goreng tepung atau tempe goreng sreng, sayur asam boleh ditambahkan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Ini kita siapkan terongnya sebanyak 2 karena aku pakai terongnya yang besar. Kalau misalnya Flavis pakai yang kecil, boleh ditambahkan. Dan karena ini besar, jadi kita akan belah jadi 2 bagian. Kemudian kita potong beberapa bagian lagi, tapi jangan sampai putus ya. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai pete. Wah, ini makanan favoritku banget Flavis. Pokoknya kalau judulnya udah pete itu mau dicemplungin ke masakan apa aja enak banget. Apalagi kita hari ini mau bikin sambal terong, terus nanti kita kasih pete. Wah, ini akan jadi makanan favorit Flavi Kasih sepanjang minggu ini. Nah, ini petenya akan kita kupas terlebih dahulu ya. Kemudian setelah petenya selesai kita kupas, kita akan siapkan bahan sambalnya. Di sini kita siapkan ada
tomat merah, kemudian ada cabai rawit. Ini aku pakai cabai rawit merah dan putih, boleh juga tambahkan yang hijau. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan juga nggak boleh ketinggalan ada kencurnya. Nah, ini supaya nanti gorengnya lebih cepat mateng, tomatnya akan kita potong menjadi beberapa bagian, dan juga supaya nggak meletus-meletus, cabainya akan kita potek-potek. Setelah ini kita siapkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu terong yang sudah tadi kita potong-potong. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti terongnya matang, tapi jangan sampai terlalu lanyet ya, karena goreng terong itu nggak perlu lama-lama, cuma sebentar aja dia udah matang. Jangan lupa sambil bolak-balik biar nanti matangnya merata. Nah, seperti ini Flavis, ini terongnya sudah matang, warnanya juga cantik banget, matangnya pas banget. Sekarang kita akan angkat, kemudian setelah ini kita akan goreng bahan lainnya. Nah, sekarang kita akan goreng peteknya. Kalau petek sesuai dengan selera Flavi aja, mau digoreng boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalaupun mau digoreng, gorengnya sekelebatan aja, kayak gini aja. Sekarang kita akan goreng bahan-bahan sambalnya. Tadi ada cabai, tomat, bawang putih, bawang merah, dan nggak ketinggalan ada kencurnya supaya nanti aromanya itu lebih wangi banget. Setelah semua bahan sambal matang, kita akan angkat, kita siapkan dalam cobek, kemudian kita akan ulek sampai nanti halus ya. Nah, kalau sudah halus seperti ini, sekarang kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita tambahkan gula merah atau gula Jawa, kemudian garam secukupnya. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasa, misalnya micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, ataupun kaldu jamur, boleh. Kalau enggak juga rasanya udah enak banget. Nah, ini kita akan haluskan sampai nanti tercampur rata. Nah, kalau sudah rata, baru kita akan masukkan, tadi ada bahan-bahan seperti terong dan juga ada peteknya. Wah, ini enak banget, cocok banget kalau misalnya pakai ayam goreng, lele goreng, bebek goreng. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Dadah.